Pemirsa QTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang sinergi makro dalam memfasilitasi inovasi bisnis di Indonesia. Pak Haris, bagaimana Bapak menggarisbawahi hal-hal yang penting ya terkait dengan sinergi ABG atau di sini kita bicara ABGC dalam memfasilitasi inovasi bisnis? Ya, jadi saya lihatnya adalah dari awal seharusnya itu dilibatkan sesuai dengan konsep value co-creation. Jenis inovasi apa yang nanti layak dikomersialisasi oleh bisnis, itu dari awal Litbang dilibatkan, kemudian bisnis juga dilibatkan di situ. Sehingga apa yang akan diciptakan itu akhirnya akan dikomersialisasi oleh bisnis. Dan kemudian pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, maupun kebijakan. Ya. Seperti contohnya di kasus Cina, itu menarik karena platformnya di-set dulu bahwa kita akan bersaing pada tataran manufakturer di mass production. Di situ jelas kebutuhan akan infrastruktur sangat besar. Dan pemerintah menyajikan infrastruktur itu dan mendukung dalam hal kebijakan, Bu. Satu contoh saja tentang infrastruktur ya. Kita masih ingat jalan tol pertama kita miliki Jakarta Bogor. Ya. Itu didirikan kira-kira 8 tahun sebelum China memiliki jalan tol. Sekarang total jalan tol yang kita miliki hanya 772 km. Sementara China memiliki 53.000 km. Jadi ada satu komitmen yang jelas dari pemerintah, kalau kita mau fokus di industri massal, berarti infrastruktur dan yang lain kita harus tata. Di situ peranan pemerintah yang paling besar, termasuk juga dari sisi pendanaan. Sehingga memang terjadi satu alur dukungan ya, dan alur informasi dari masing-masing aktor di dalam triple helix itu, antara akademisi, bisnis, pemerintah maupun ditambah dengan komunitas. Ya, baik. Terima kasih Pak Haris. Di sini Pak Haris menggarisbawahi yang pertama bahwa dalam proses inovasi antara pelaku A, B, G, dan C, proses inovasi awal katakan di ideasi atau pencarian ide, itu akademik, lembaga riset, dan bisnis perlu bekerja sama. Bekerja samanya lebih awal. Lebih awal. Alih-alih bisnis atau industri menunggu apa hasil dari lembaga riset. Jadi dilibatkan dari proses dari awal, sehingga memang karena bisnis yang akan mengkomersialisasi dia yang tahu jenis apa yang layak dikomersialisasi. Baik. Lalu di sisi yang lain peran pemerintah penting dalam menyediakan infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua dalam membangun perangkat-perangkat kebijakan dan institusi publik ya. Oke, termasuk juga perlindungan terhadap paten, hak cipta, itu penting sekali. Baik. Pak Kristanto, bisa menambah di bagian ini atau mengelaborasi? Saya kira yang disampaikan Pak Haris sangat penting karena paradigma kita saat ini dari komunikasi atau kolaborasi ABG masih Anda katakan tadi terkotak-kotak bahwa Litbang akan berpikir peran utamanya adalah untuk pencarian ide dan melakukan riset dasar sampai kemudian ke riset terapan paling jauh. Kemudian bisnis memakai itu membeli sesuatu dari Litbang. Nah, ini yang menyebabkan tadi yang disampaikan Pak Haris, menyebabkan terjadinya inefisiensi atau kemandekan dalam proses inovasi. Karena misalkan begini, kalau Litbang merasa bahwa ini saya sudah membuat suatu prototipe, suatu inovasi baru, dibawa ke bisnis, bisnisnya baru datang melihat dan mengatakan, rasanya bukan itulah yang saya cari. Bayangkan apa yang terjadi dari sisi Litbang. Mereka kecewa mengatakan, ini sudah susah-susah, sudah berdarah-darah, dibuat kok. Saya nggak pernah ditolak seperti itu di kawasan di dunia intelektual, tapi orang bisnis nggak tahu apa-apa, menolak begitu saja. Yang salah adalah di proses yang tadi dikatakan, perlunya kenalan sejak awal, sehingga jangan sampai kita mengulang sesuatu yang sudah dilakukan karena bisnis melihat arah atau perubahan dalam kebutuhan pasar tidak diantisipasi oleh orang-orang Litbang. Mungkin dari satu kata kunci di sini adalah the need for feedback, pentingnya feedback di dalam proses inovasi, di mana bisnis terus-menerus harus mengawal
proses inovasi itu supaya proses penciptaan inovasi dari dunia litbang menuju komersialisasi itu arahnya sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Ya. Menarik sekali. Di bagian ini pun kita diingatkan ya untuk melihat proses inovasi dari paradigma tertentu ya. Bahwa proses inovasi pertama itu terjadi di setiap organisasi pelaku, lalu di sisi lain proses inovasi di setiap pelaku itu akan berpengaruh ya pada keberhasilan proses inovasi di pelaku yang lainnya. Langkah berikutnya atau tahapan berikutnya dari inovasi. Dan dukungan dari pemerintah juga penting sekali ya. Satu contoh ya, Switzerland ya, negaranya tidak sebesar Indonesia, tidak sekaya Indonesia dari sisi natural resources ya. Tapi mereka sukses sekali di dalam melakukan SIN karena platformnya jelas dari pemerintah bahwa mereka hanya akan konsentrasi di pariwisata, di industri jam ya, di perbankan dan di industri susu. Dan coklat. Ya, susu dan turunannya ya, coklat. Dan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap sektor-sektor ini. Nah, rasanya untuk Indonesia, di mana kita punya kelebihan ya, punya kekayaan alam yang sedemikian besar, rasanya kalau memang fokus pemerintah meletakkan satu platform, kemudian memberikan dukungan penuh di sektor-sektor yang akan kita besarkan, rasanya itu akan sukses. Jadi waktu Michael Porter datang ke Indonesia dan ketemu Presiden, Michael Porter sudah memberikan satu analisa ya, bahwa untuk Indonesia sukses maka harus bikin mapping dulu. Pada klaster mana kita akan bersaing, dan di titik itu harus seluruh daya dan upaya dikerahkan. Sehingga kita tidak ngomong bahwa kita akan fokus di 34 sektor. Bagaimana mungkin fokus di 34? Cukup mungkin 5 atau 6 sektor saja, tetapi full, seluruh daya dikerahkan untuk mendukung di situ.